Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ibtisam selaku pengampu mata kuliah antropologi dan juga teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memaparkan mata kuliah antropologi dengan judul Budaya Pondok Pesantren. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah agar pembelajaran kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah pemaparan makalah yang disampaikan oleh Bila ya, yang akan menyampaikan tentang definisi pondok pesantren. Kepada Bila dipersilakan. Baik, adapun yang pertama itu adalah apa itu pondok pesantren? Pondok pesantren adalah gabungan dari kata pondok dan pesantren. Dalam istilah, pondok berasal dari kata al-furduq dalam bahasa Arab yang artinya ruang tidur, asrama, atau wisma sederhana. Karena pondok adalah tempat penampungan bagi para santri dan pelajar yang jauh dari. Sedangkan istilah pesantren secara etimologi ialah pesantrian, yang berarti tempat santri. Santri dan murid mempelajari agama dari seorang kiai atau syekh di pondok pesantren tersebut, di mana para santri biasanya tinggal di pondok atau asrama dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kepada Bila yang telah memaparkan tentang definisi pondok pesantren. Selanjutnya adalah bagaimana sistem dan budaya pondok pesantren ini akan dipaparkan oleh Andi Azhara. Kepada Andi Azhara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya bagaimana sistem dan budaya pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pesantren dengan sistem pendidikan independen atau pesantren yang memegang teguh sistem pendidikan yang mereka anut tanpa dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam dunia pendidikan. Biasa disebut pesantren tradisional. Kemudian yang kedua, pesantren adaptif, yaitu pesantren yang mengakomodasi berbagai perubahan dalam dunia pendidikan dan diasimilasikan serta disinergikan dengan sistem pendidikan yang dianut oleh pesantren atau biasa disebut pesantren modern. Selanjutnya, komponen dan sistem pendidikan pada pesantren tradisional. Adapun karakteristik dasar dari pesantren tradisional ialah pesantren tradisional cenderung tertutup pada perubahan dan lebih menjaga nilai-nilai Islam tradisional. Kemudian peran ustadz atau kiai cenderung dominan mutlak dan sarana prasarana mereka cenderung tradisional dan seadanya. Kemudian kurikulum pendidikan dari pesantren tradisional ialah kurikulum standar pesantren atau kurikulum yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama. Selanjutnya, komponen dan sistem pendidikan pada pesantren modern. Karakteristik dasarnya ialah pesantren modern cenderung terbuka dan menerima perubahan. Kemudian, mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan. Kemudian, peran ustadz dan kiai cenderung dominan proporsional. Dan kurikulum yang mereka anut ialah kurikulum standar pesantren dan mengadopsi kurikulum pemerintah atau bisa disebut kurikulumnya pelajaran agama, pendidikan agama, dan pendidikan umum. Dan sarana prasarananya tersedia lengkap sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya.
Selanjutnya, kurikulum. Komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum. Pada sebuah lembaga pendidikan, kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolak ukur keberhasilan, dan kualitas hasil pendidikan. Kurikulum pesantren tradisional. Status pesantren tradisional ialah lembaga pendidikan non-formal, hanya mempelajari agama. Sumber pelajarannya sendiri ialah kitab-kitab klasik yang meliputi bidang studi, tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, bahasa Arab, mantik, dan akhlak, yang semuanya dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama kitab dasar, kedua kitab menengah, dan yang ketiga kitab besar. Sedangkan kurikulum untuk pesantren kholaf atau pesantren modern yang mengadopsi jenis madrasah atau sekolah umum yang bersifat formal, maka kurikulumnya mengikuti ketentuan pemerintah, yaitu madrasah mengikuti ketentuan dari Departemen Agama dengan menggunakan perbandingan 30% basis mata pelajaran agama dan 70% berisi mata pelajaran umum. Namun, bagi pesantren, pembobotan tersebut berubah menjadi 20% berisi mata pelajaran umum dan 80% berisi mata pelajaran agama. Tetapi pada umumnya masing-masing pesantren menyesuaikan kurikulum-kurikulum yang datang dari Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional tersebut menurut kepentingan dan keyakinan masing-masing. Tujuan pondok pesantren dibagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum, yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubalik Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalannya. Kemudian yang kedua, tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dan ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Andi Azahra yang telah memaparkan bagaimana sistem dan budaya pesantren. Selanjutnya kita masuk tentang peran pesantren dalam membentuk sumber daya manusia yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ali Akbar. Kepada Ali Akbar, dipersilakan. Peran pesantren dalam membentuk sumber daya manusia. Tantangan terbesar dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi adalah pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi. Dalam kehidupan telah terjadi transformasi di semua segi, terutama sosial dan budaya, yang sangat cepat dan mendasar. Pada semua aspek kehidupan manusia, berbagai bentuk perubahan tersebut menuntut sikap mental yang kuat, efisiensi, produktivitas hidup, serta bermasyarakat. Nah, pada intinya di dalam pembahasan ini, peran pesantren dalam membentuk sumber daya manusia adalah pentingnya peran pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, bagian kedua, saya mau menjelaskan tentang beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, yakni adalah A. Keimunan. Dalam hal ini, agama dan pengetahuan umum. Ajaran agama merupakan pemupukan nilai-nilai spiritual untuk tetap teguh dalam menjalankan agama dikala modernisasi sudah merasuk pada wilayah jati diri manusia, sedangkan pengetahuan keilmuan umum dalam perkembangan zaman terus meningkat dari setiap manusia harus bisa mengikutinya, dan SDM inilah yang menjadi kunci dari peradaban manusia itu sendiri. Maka diharuskan hidup secara serasi dalam kemodernan dan tetap setia kepada ajaran agama. Nah, yang kedua adalah jiwa kewirausahaan. Etos kewirausahaan dijadikan bagi penumbuhan dan motivasi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Gerakan-gerakannya adalah membangun wirausaha bangsa kita sendiri, terutama dari kalangan pesantren dan masyarakatnya, serta dapat memupukkan
pengusaha-pengusaha yang tangguh, yang mampu bersaing baik di pasar internasional apalagi di pasar lokal itu sendiri. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang etos kerja dan kemandirian. Kenyataannya dalam masyarakat kita, etos kerja ini pun belum sepenuhnya membudaya. Artinya budaya kerja sebagai masyarakat kita tidak sesuai untuk kehidupan modern. Pesantren dimulai dengan lingkungannya sendiri harus terus menggugah masyarakat untuk membangun budaya kerjasama yang sesuai dan menjadi tuntutan kehidupan modern, sedangkan waktu adalah faktor yang paling menentukan dan merupakan sumber daya yang paling berharga. Kemudian budaya modern menuntut seorang untuk hidup mandiri, apalagi suasana persaingan yang sangat keras dalam zaman modern ini, memaksa setiap orang untuk memiliki kompetensi tertentu agar bisa bersaing dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Hanya pribadi-pribadi yang watak kemandirian saja bisa hidup dalam bermasyarakat yang makin syarat dengan persaingan, yang makin ketat dengan persaingan. Kemudian dengan demikian bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghadapi segala tantangan, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai kemandirian, memiliki budaya kerja keras dan daya tahan yang kuat, serta mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Masyarakat saat ini tidak saja membutuhkan sebuah fatwa atau dalil-dalil yang menyegarkan, tapi juga membutuhkan solusi konkret dan praksis atas segala permasalahan yang ada. Era keterbukaan bermasyarakat maka akan ikut tergerus dan lenyap oleh zaman itu sendiri. Nah, jadi perlunya tim Dharma Pesantren, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini sebagai langkah integrasinya pesantren dalam memerankan tugas fungsinya di masyarakat luas, sehingga pesantren tidak hanya melahirkan agamawan saja, tetapi juga agamawan yang luas, inklusif, mempunyai jiwa sosial kemasyarakatan serta kepribadian mandiri dan entrepreneurship. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Jadi kalau disimpulkan adalah pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan dalam berbagai komponen yang ada di dalamnya. Sejarah perkembangan pesantren di Indonesia juga dimulai sejak Islam ada di Indonesia pastinya. Namun secara kajian ilmiah tidak ada kesepakatan terhadap satu konsep atau teori sejarah asal muasalah pesantren di Indonesia. Dan pada perkembangannya pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah Indonesia dan berperan penting terhadap berbagai perubahan di Indonesia dalam setiap fase sejarahnya. Lalu sistem pendidikan Indonesia juga secara umum membedakan menjadi sistem pendidikan independen dan sedangkan kurikulumnya yang digunakan disesuaikan dengan sistem pendidikan yang dianut oleh pesantren tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9 kelas antropologi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.